puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11. Yang terhormat Ibu Lala Kadarsi selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Pak Si Isman selaku pengajar praktik, serta yang saya sayangi teman-teman semuanya, yang terima kasih di awal saya sudah ucapkan terima kasih terlebih dahulu bisa hadir di dalam kegiatan pendampingan individu saya ini. Adapun acara hari ini adalah kita akan mengatakan tujuan diskusi kita apa, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, terakhir adalah penutup. Baik, kita akan awali saja untuk acara hari ini kepada Ibu Lala untuk memberikan sambutannya. Persilahkan. Terima kasih Bu Mida, yang terhormat pada Pak Si Isman sebagai pengajar praktis sekaligus pendamping untuk Bu Mida. Yang saya hormati juga Pak Isman dan Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu untuk teman kita Bu Nida. Ya, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang mohon maaf Pak Isman, beliau untuk saat ini tidak berada di tempat. Ya, jadi mungkin persaatnya saya bisa mewakilkan saja. Saya berharap dari kegiatan ini maupun nanti untuk teman-teman yang CGP lainnya bisa sharing gitu ya, dari ilmu yang sudah didapat, pastinya sudah ibaratnya sudah lebih maju mungkin dari kita-kita, dari Bapak Ibu guru lainnya yang belum pernah ataupun mungkin belum waktunya untuk bisa menjadi guru penggerak. Ya, harapan kami ke depannya adalah ketika sharing ilmu tersebut ya insya Allah dapat menjadi SMA 21 itu bisa lebih baik, lebih maju, walaupun untuk saat ini kita memang keterbatasan fasilitas yang sangat minim gitu, tapi paling tidak dengan usaha ataupun niat Bapak Ibu dan ilmu-ilmu Bapak Ibu yang sudah didapat itu yang menjadi nilai tambah untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak Isman, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala. Selanjutnya mungkin sambutan dari Pak Isman, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 21 Kota Bekasi, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru SMA 21 Kota Bekasi, yang saya hormati CGP Ibu Nurila Resnida. Ya, mudah-mudahan beliau tetap semangat ya, walaupun mungkin di luar kesibukannya, untuk tetap mempersiapkan setiap tugas dan juga arahan dari rangkaian kegiatan guru penggerak. Dan saya hormati juga mungkin rekan-rekan dari TENDI di SMA 21 Kota Bekasi. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka untuk diskusi tentang visi guru penggerak Bapak Ibu. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, insyaallah dan para umatnya, insyaallah akan mendapatkan syafaat. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sebagai pengantar saja. Terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas persiapannya Bu Nida, luar biasa ya, di luar kesibukannya kita membagi waktu Bapak Ibu. Jadi memang harapan dari kita BPGP dengan kegiatan guru penggerak ini, kegiatan KBM tetap berjalan dengan lancar Bapak Ibu, jangan sampai mengganggu hak murid kita untuk tetap belajar. Dan juga selanjutnya mohon dukungannya mungkin dari Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah, mungkin tolong disampaikan salam saya terkait dengan rangkaian guru penggerak ini. Kita belum setengah jalan Bapak Ibu. Dari teman-teman juga mohon dukungannya agar setiap kegiatan mungkin dukungan lah dari Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya salam dari BBGP, mungkin
hari ini belum bisa mendampingi hadir, saya hanya bawa perwakilan saja. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita memang ada monitoring Bapak Ibu. Kalau pas kebagian monitoring berarti dari BPKP Jawa Barat nanti ada yang bisa hadir di sekolah. Ya itu saja dari saya. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan bagi kita dan pengalaman kita untuk sharing tentang visi guru penggerak dikaitkan dengan visi sekolah yang insya Allah niatnya adalah untuk menyamakan persepsi dan juga agar sinkron antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Terima kasih, itu pengetahuan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya bisa diarahkan mungkin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Isman, terima kasih Bu Bella. Teman-teman kita santai aja, nggak usah tegang kayak gitu, tenang aja. Kita mau ujian. Saya yang tegang bukan teman-teman. Tapi kenapa teman-teman yang tegang? Baik, silakan di depan sudah ada makanan, kita sambil makan juga tidak apa-apa, silakan. Silakan. Di malu-malu dia ada. Silakan aja. Oh, Pak Is. Pak Is nih ya. Itu aja. Oh, terus itu aja ya. Kirain lagi saum Pak Is. Saum apa di hari Jumat? Pak siapa Pak? Pak Iswan. Oh iya, saya tuh hari ini senang sekali karena Pak Is ketemu Pak Is gitu. Saya panggilannya Pak Isman Pak. Iya, saya Pak Is. Ini Pak Is. Makanya sama-sama Is. Saya kemarin udah langsung kepikiran kayaknya seru ngajak Pak Is karena biar bisa ketemu. Oke, baik teman-teman. Hari ini seperti tadi katakan kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang seperti itu ya. Tapi saya sebelum masuk ke kalimat rumpang, karena nanti ada kalimat rumpang yang bisa teman-teman isi kalimat berikutnya apa. Nah, tapi saya mau cerita sedikit, ini sebenarnya menginspirasi saya, kalimat dari orang tua saya terutama cerita tentang ketika dia kuliah begitu. Jadi ada dosennya ketika itu, karena sadar betul orang tua saya itu bukan dari orang kota gitu ya, tapi dari kampung dengan segala keterbatasan, terus bisa berhasil kuliah di UGM. Nah, pada saat itu dia sedikit drop gitu. Kemudian dosennya bilang begini, Didi ngapain ngedrop katanya gitu. Orang ilmu yang ada di sekolah, maksudnya selama bangku sekolah hanya 25% katanya gitu kan. Jadi ilmumu yang besar mah nanti di luar 75% katanya gitu kan. Terus, oh gitu ya Pak katanya gitu kan. Terus, iya, ya udah kalau itu saya mendingan di luar aja dong Pak, belajar 75% katanya gitu. Tapi dosennya bilang, ya nggak gitu juga, karena masalahnya apa? Walaupun yang 25% yang misalkan kecil, tetapi tidak akan bisa jadi 100 tanpa yang 25%. Begitu kata dosen bapak saya. Jadi saya selalu berpikir bahwa ya memang kita sekarang seringkali menganggap yang kecil itu bukan apa-apa gitu ya. Tapi ternyata tanpa yang kecil ini tidak bisa jadi 100 seperti itu, tidak bisa full sempurna. Baik, itu aja cerita awalan dan kita akan masuk ke kalimat rumpang. Mohon maaf Bu, saya boleh nggak nambahin? Oh boleh Pak, silahkan. Karena di Indonesia itu masih berfokusnya ijazah, Nah, betul. bukan skill. Iya, ya 25% tadi kan ya Pak Is ya, betul. Makanya kan Nah, itu yang harus kita rubah. bagus. Gitu. Makanya kan 25% itu yang ternyata tidak bisa 100 tuh Pak. Jadi harus bagaimanapun juga harus pakai jasa kan? Gimana Nggak juga? bisa tidak. Nggak bisa tidak gitu. Oke, baik. Nah, artinya rubah itu kita memang butuh ijazah, tapi Betul. skill itu kan nomor satu. Nomor 1, ya. Karena bagaimanapun juga hidup itu butuh skill ya Pak ya, Iya. dan itu yang penting. Oke, baik teman-teman, ini ada beberapa kalimat rumpang yang saya minta untuk teman-teman nanti mengisikan kalimatnya. Di sini baru 2 dulu yang saya tampilkan, nanti ada beberapa lagi. Cuma biar fokus aja dulu. Ini teman-teman bisa mengisikannya di sini. Saya sudah siapkan sticky note dengan pulpennya. Nah, Pak Isman mau say aja dulu. Mau kasih makan. Nanti saya akan pasang papan di sebelah sana. Mangga silakan pegang dulu teman-teman. Saya bagikan warnanya biar warna-warni. Nah, seperti ini. Pulpennya belum, lupa saya membagikannya. Mangga silakan. Nah, teman-teman silakan isi kelebihan ya. Oke. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu 2 kalimat rumpang berikut. Nanti kita pasang di depan ininya ya. Akan dipikirkan terlebih dahulu. Boleh saya bantu Bu? Oh boleh Bapak, terima kasih. Situ aja Pak di dinding yang itu.
Sini Bu ya. Iya, memang sengaja kecil Pak. Saya maklum orang biologi. Kalau melihat kertas banyak kosong itu rasanya sedih Pak. Jadi kecil aja. Nah, kecil sebentar, bawahnya belum. Yang penting intinya kecil, tapi kalau berisi besar. Silakan teman-teman yang sudah boleh ditempel di depan. Yuk, sayangnya tidak ada rewardnya ya. Saya doakan aja mudah-mudahan yang duluan ke depan berarti duluan pergi umroh. Amin. Silakan teman-teman, boleh. Silakan ditempel di sini. Oh, Pak Is salah kayaknya. Teman-teman silakan. Mati kah pulpennya? Putus-putus. Wah, kayak sinyal itu berarti. Oh, udah. Silakan. Bapak yang takut tadi slip sama saya mau bilang. Oh, nggak bisa juga nih. Cobain pakai ini. Terus putus ya, padahal baru ya. Mungkin seperti perasaanku padanya yang putus-putus. Sudah, silakan Pak Is boleh. Wah, panjang Pak Is. Masya Allah. Pak Is. Satu-satu Pak Is yang kita lumpikan murid dulu, murid-muridkan bagaimana. Nanti kedua baru ini kita percaya bahwa murid baru satu ini. Satu dulu, sabar. Sabar Pak Is, jangan buru-buru. Ini kok nggak nempel? Ya salah nempelnya yang benar. Atulah. Nempelin aja Bu nih. Ini ada mana sini? Bukan Pak Isman nulis di tempat yang ada lemnya, gimana ceritanya? Ya nggak apa-apa lah. Lah nggak apa-apa gimana? Ini mah harus pakai isolasi atuh. Saking semangatnya. Semangat sekali. Iya yang ada lemnya itu. Iya. Iya. Apa sih? Memang Pak Is selalu the best. Sini aja dah. Sini dah. Kedua-duanya Pak Is kan? Apa? Ini dua-duanya Pak Is kan? Untuk satu pertanyaan ini toh. Iya. Mau tambah lagi. Jangan. Akunya stres. Pak Is nih gara-gara kesalahan nulis nih. Ayo teman-teman yang lain, boleh ditunggu Pak Is. Kalau mau lanjutkan lagi ke nomor 2 juga boleh Pak Is, silakan. Boleh. Silakan Pak Is. Ayo Pak Is, ya teman-teman yang lain, boleh tulis aja bawahnya. Nah, tempel. Kalau bahasa Inggris biasanya gitu ada rumah. Ayo silakan. Nabila sudah? Nah, tinggal satu lagi menunggu dari 1, 2, 3, 4. Tinggal satu lagi. Bisa pindah ya Bu. Iya. Iya. Yang sudah nomor 1 boleh ke nomor 2. Panjang bener loh. Hebat Nabila. Bu Nabila. Yang mana pertanyaan bawahnya? Wah, alhamdulillah sudah ada yang ngisi pertanyaan yang kedua, kalimat rumpang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah sudah diisi. Terima kasih. Ini malah lipat semua. Wah, Pak Is hebat.
Itu lagi. Iya, nanti ada di depan tulisannya. Bentar ya, Ini bisa. sesuai dengan sekolah kita ya. Betul, jangan sekolah orang lain, Pak Is. Jangan ngarang-ngarang gitu. Jangan. Kayak mau dikarang. Ya kalau Pak Is punya sekolah enak. Kalau dia nggak punya sekolah gimana? Oke, pertanyaan berikutnya ya, kalimat rumput berikutnya ya. Ini udah yang dua. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah kalau ini di sekolah kitanya sebagai guru. Kalau ini murid di sekolah kita, berarti lebih ke arah murid sadar betul bahwa, nah sadar betul bahwanya apa? Ini yang di sekolah kita mengutamakan kondisi yang sebenarnya apa ideal yang kita inginkan. Yang diinginkan. Yang kita inginkan kan, Iya. bukan yang di sini kan. Bukan. Yang idealnya kita mau seperti apa gitu di sekolah kita tuh bagaimana mengutamakannya. Terus kalau yang ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, saat ini posisinya seperti apa sih pengen ke depannya gitu. Oke, terima kasih Pak Is. Ini kurang 2 lagi nih, siapa yang belum ya? Nah, yang belum boleh. Ya, Oke, terima kasih. yang mengutamakan pembelajaran seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya terserah kan. Terserah Nova aja. Jangan Bu terserah. Nova aja. Jangan dipengaruhi. Apa dia masih mahasiswa? Justru itu masih ini pemikirannya biasanya masih idealis. Kalau mahasiswa itu nggak apa-apa. Ayo lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Is. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, saya pede. Gua nggak rambut kan ya Pak ya? Saya kan? Ya sudah lengkap yang kedua, sekarang lanjut yang ketiganya. Di sekolah kita mengutamakan terima kasih Pak Is. Mantap umroh duluan kita nanti Pak Is. Amin. Sambil dimakan teman-teman ya. Ngebut Pak Is nih. Masya Allah, ya belum bertanya ke sana. Oke nih, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan masih kebaca ya Pak Is dari situ. Masuk. Oh hebat. Nggak buram tak Pak Is? Enggak. Si bagus mata Pak Is berarti. Kenapa? Terima kasih Bu Yulia. Ya, lanjut teman-teman. Pertanyaan yang ke-5 dan ke-6. Terima kasih Pak, selesai sudah. Nanti kita simpulkan. Selesai, Bu, ya? Iya. Tempelin dulu nak. Mas Isman ngajar di mana, Pak? Saya di SD sini Jati Asih 1 Pak. Jati Asih 1. Oh, iya. Jati Asih 1. Sering lewat sini tapi baru tahu ada SMA 21 itu ternyata di sini tetanggaan gitu. Dia dari dialeknya kayaknya. Terus Oh, Bapak PNS apa P3K? PNS Pak. PNS ya? Kalau P3K kan kemarin Kota Bekasi diangkat banyak banget. Banyak dari swasta Pak. Iya, hampir seluruhnya lah yang P1 itu.
Tapi kasihan teman saya di Al Azhar tuh, kan saya sebelumnya juga di swasta, sebenarnya di swasta. Teman saya itu dari keluarin dari sekolah belum langsung dapat SK kan ya, Iya. 1 tahun nganggur tuh, Iya, tapi 3 orang. sekarang dapat ya. Alhamdulillah dapat. Iya, iya itu konsekuensi. Jadi mereka itu 1 tahun itu kegiatan bakti di sekolah negeri nggak ada apa-apanya. Iya, iya. Jadi mempertahankan dapodik tetap jalan, Iya. jalan. Al Azhar kan padahal bagus ya. Ya. Kenapa mereka mau jadi P3 ya? Al-Azhar mana, Ini Pak? saya di Jati Bening dulu. Wah, luar biasa. Aduh, yang dekat pinggir tol atau yang Iya, itu kan ada Oh, dokumentasikannya ada apa handphone ya? yang di dekat tol tuh. oh Saya yang SMP-nya dulu biasa. Ada. SMP-nya yang agak sinian sih di dalam. kayak Oh, ini bawa Iya, itu, itu Mbak. ya, Satu ada lagi. Oh, satu lagi. Iya. Silakan, silakan. Baiknya pusuk. Khusus lingkungan Al Azhar atau ke dalam. Oh iya. Nggak pernah di SD-nya Pak. Saya nggak pernah Bu, ya Pak. Makanya sekarang ngajar SD kayaknya kesasar saya Pak. Sebelumnya saya di SMP, SMA gitu. Dulu di SMA Sekal Harapan, Bogor. Terus di SMP IBS International Boarding School Cikarang dulu, 1 tahun. Berarti bukan PGSD ya? Bukan. Dari S1. Saya S1-nya PJUK. Oh, PJKN. Tapi bisa megang kelas. Enggak. Oh, PJOK ya? Ngajarnya olahraga. Si dulu guru di sini juga sama dapat P3K di Jakarta. Biasa ngajar di SMA, dia ngajar di SD. Itu sih siapa namanya? Hati. Alafif gitu. Guru olahraga juga itu. Hmm. Olahraga juga. Silakan Bu Julia. Ya, dicari tempatnya yang pas. Urusannya. Udah lama di sini Pak? Dari 2016 ya sama bareng Bu Nida lah. Ini juga ini Pak, CGP angkatan 11 harusnya. Tapi parkir. 2 orang ya Pak Isyan sama Pak Rahman. Angkatan 12 ini luar biasa, satu sekolah bisa berapa segitu. Ya alhamdulillah. Enggak. Iya. Seman 1 sebagai Seman 1 itu aja baru angkatan 1 kemarin tuh saya tanya. Yang sekarang Bu Dulu Teresa. ya Oh, dari disuruh CGP itu dari awal sama Bu Wijayanti itu. Bu Wija. Cuman karena kita ada PPG lain-lain ya. Ntar dulu dah gitu. Beliau Bu Wijayanti yang di sini mana ya? Sampai Sama 11. 11. Oh, bukan. Sekarang Kabit PTK kan Bu Wijayanti kalau di sekolah dasar mana? Iya. Di Dinas Pendidikan. Yang mana? Ini? Bukan itu. Itu kurang. Lah, yang mana? Kita warga sekolah ini yakin nih. Nah, nggak bisanya ini. Udah semua berarti ya. Oh, kurang satu lagi. Ini tinggal 2 lagi. Ini tinggal 2 lagi. Berarti Bu Nabila sama siapa ini? Oh, Bu Yulia. Kurang satu lagi. Kita simpulkan teman-teman ya. Kalau BPSDM Jawa Barat itu ngelola guru penggerak itu pakai sistem praja hanya online, gimana ya? Jadi kemarin itu kan saya ikut sosialisasinya juga kebetulan. Itu memang untuk SMA SMK itu biar apa ya, cepat merata gitu. Sistemnya itu kayak PPKG PJOK. Jadi nanti ada semacam desiminasi gitu Pak. Dari Soalnya saya mohon maaf nih, Pak, saya mengkritisi sistem praja itu pelatihan BPSDM itu nggak maksimal Pak. iya betul. Hanya cuma download modul, kemudian kita baca modul, pretestnya juga begitu. Kita bikin jurnal juga ya tinggal copy paste, terus kita bikin video lah kayak gitu. Artinya tidak ada tatap muka. Betul. Lah, ngerjain begitu mah bisa secolahnya kan?
Ya jangan angkatannya Jadi Pak otak Isman. saya ini belum mampu. Itu sistem praja mau gimana? Mudah-mudahan ada perbaikan dari BPSDM. Mudah-mudahan loh gitu. Enggak, kalau cuma ngandalin LMS yang sistem praja jebol karena lambat banget. Nah, Pak Is juga nggak dapat yang kesana ya Pak Is ya? Nggak tahu, tapi kayaknya sih masih dapet sih. Yang angkatan 11 masih ya, yang angkatan 11 yang belum dapet masih ini nggak ke BPSDM kayaknya. Oh iya, enggak ya? Iya. Nah terakhir gitu kalau dengar ceritanya angkatan Pak Is nanti. Yang BPSDM Enggak, yang ini. ya mungkin. Gitu. Cuman saya lagi bayangin yang pelatihan guru penggerak yang ngelola BPSDM pakai sistem praja. Nah itu kalau sistemnya diseminasi kan kita dapat pelatihan, kita mendiseminasikan kan gitu kan. Bapak udah ada bayangan belum Pak? Yang sistem praja itu? Memang kurang efektif kalau menurut saya. Jadi belajarnya juga kurang maksimal. Iya. Kalau ini kan bener-bener ya. Makanya Kalau saya- sistemnya diseminasi mungkin waktunya kan singkat Pak. Singkat. itu yang mendiseminasikan siapa? Maksudnya yang diseminasi itu kan adalah menyampaikan nih gitu kan. Apakah Dan ya. para guru penggerak yang sudah satu pengajar praktek itu mendiseminasikan gitu. Nah diseminasinya apakah lewat Zoom aja, apa dia datang, berapa kali diseminasi gitu kan. Di saya masih belum kebayang. Tapi kalau pakai LMS itu kan memang saya lihat kayak gitu aja ya. Boleh Pak Is dipotong dulu, sudah lengkap soalnya. Nah, Kita simpulkan dulu ya teman-teman ya. Dari kalimat teman-teman yang sudah ditulis di depan. Kita memimpikan murid-murid yang tadi saya kita bacakan, berarti di sini memiliki, kita ambil kesimpulan aja ya secara besar, memiliki kemampuan global ya, dan berinovasi dan berkreasi. Cerdas, apa mendingan enak cerdasnya yang diambil. Kalau kemampuan global itu sudah termasuk cerdas belum Pak Is kira-kira? jadi begini, Gimana? ini saya jelasin filosofi kurikulum merdeka dulu. Boleh. Adanya kurikulum merdeka itu adalah keniatan Pak Nadiem ya, melihat peluang bahwa tahun 2030 itu anak Indonesia itu harus memiliki kemampuan global. Ya. Nah, kemampuan global itu anak-anak itu harus sadar tentang isu-isu secara global. Ya. Berarti mereka lebih aware sama isu-isu Bukan yang ada hanya itu saja. Ya, kesejahteraan ini bukan hanya kesejahteraan secara ekonomi, tapi kesejahteraan secara mental. Oh, mental, oke. Nah, tetapi di 2030 ini itu yang negara-negara yang bergabung di OECD termasuk Singapura dan lain-lain lah, itu sudah membuat portofolio dari generasi negara mereka ya tahun 2030 mau seperti apa. Kemudian Pak Nadiem lah menjawab itu, ditelurkanlah kurikulum merdeka yang profil pelajar Pancasila. Itu tuh dasar mulanya tuh itu dulu tuh. Karena kalau belum paham itu, ini kenapa kurikulum berubah bla bla bla, belum paham. Makanya ini banyak orang yang belum paham ini. Bahwa Pak Nadiem ini menyiapkan generasi bangsa Indonesia 2030 agar setara dengan negara-negara yang tergabung di OECD ini. Nah, salah satunya yang harus dimiliki adalah kemampuan global ini. Contoh nih kemampuan global. Isu di Palestina nih, ya kan? Nah, seperti itu tuh murid-murid kita tuh harus bisa mengikuti isu itu. Bagaimana mereka punya peran terhadap kemerdekaan bangsa Palestina ataupun bisa global warming. Nah, itu siswa kita tuh harus bisa seperti itu. Ini yang paling depan ya gitu kan. Tetapi sebelum itu kan harus afektif dulu, kognitif, psikomotorik, berdasarkan gaya belajar dan kecerdasan anak. Kita tidak boleh lagi ya kan bilang bahwa anak nggak bisa matematika goblok, nggak boleh lagi. Karena kemungkinan mereka memiliki kemampuan visual spasial. Nah di situ tuh, nah makanya visi di sekolah itu tuh bagaimana tuh? Karena bagaimanapun juga di negeri itu patokannya adalah anak yang bisa masuk PTN itu yang sukses.
Semua negeri itu. Masih patokannya masih seperti itu. Iya, ya. bagaimana Oke. merubah itu? Gitu Iya. ya, itu. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Ya, jadi kita ini dulu Pak Is ya, kita samakan dulu aja pemikiran Ya. kita bahwa untuk yang bagian satu ini sebenarnya kita membuat murid-murid yang bagaimana kan begitu. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Is, cerdas yang Pak Is maksud itu berarti sudah melingkupi semua atau hanya cerdasnya aja? Cerdas tuh gini. Karena di sini sebenarnya Pak Is ya. Ya. Karena di sini kalau kita lihat kalau yang semangat, ini kan ada semangat belajar tinggi, berarti kan mereka punya motivasi begitu kan. Kemudian kalau yang di sini juga sama, senang hati, ini semangat, ini bisa diambil kesimpulan yang sama. Berarti nanti kita ambil kata semangat belajar ya, berarti seperti itu. Kemudian yang ini menaklukkan dunia dengan ilmu. Nah, ini ada kata-kata menaklukkan dunia, berarti mungkin bisa masuk kemampuan global tadi. Ya, betul ya. Berarti di sini kita memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar tinggi dengan kemampuan apa nih Pak Is? Dengan afektif, kognitif, psikomotorik yang dan memiliki kemampuan global, begitu. Kita simpulkan seperti itu. Cuman gini, ini tuh visi ya. Ya, Visi itu bahasanya harus ke depan. ya. Nanti kita lengkapi di sini nanti ya. artinya bahasanya harus ke depan. Beda dengan tervisi. Kalau visi itu kan bagaimana cara menyampaikan visi. Ya, Maka bahasa visi itu harus luas. benar. Contoh semangat. Mm-mm. Semangat ini luas apa sempit nih? Mm-mm. Ya kan? Jangan sampai tervisi ini sempit banget gitu. Mm-mm. Ternyata itu dia adalah misi gitu. Ya, jadi kita Nah, jangan itu. salah di situ ya. Iya, Oke. jangan terjebak di situ. Oke, ya kita simpulkan dulu nomor 1 ini. Ya. Jadi tadi bersemangat belajar yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan global, begitu. Sepakat teman-teman untuk yang bagian 1 atau ada lagi tambahannya? Kalau coba silakan. Coba teman-teman yang lain boleh. Moga ayo. Ayo, nggak apa-apa. Kita sama-sama, jadi samakan, nanti kita akan masukkan tuh ke visi sekolah, kita akan Mungkin koreksi. dibaca satu-satu kali dulu, Bu. Udah. Satu-satu Tadi semuanya. kan sudah ya, di sini Ya, kita memimpikan satu. murid-murid yang bisa menaklukkan dunia, gitu kan? Ya. Dengan ilmu yang didapat selama menaklukkan dunia, berarti kan kita Kata ngambil kuncinya itu ya. kata Ya. kuncinya menaklukkan dunia. Udah. Kemudian yang ini dapat belajar dengan semangat, bahagia dan tanpa beban. Berarti kan semangat belajar, Bahagia. bahagia. Oke, ada kata bahagia ya di situ. Oke, kata kuncinya bahagia. Kalau tadi menaklukkan dunia. Nah, ini sebenarnya karena komputernya jauh, jadi saya tulis di sini aja dulu. Kemudian di sini ada memimpikan murid yang semangat belajar tinggi. Berarti semangat belajar sama dengan semangat Sama belajar ya. tadi, ya. Oke. Kemudian belajar dengan senang hati, enjoy sama dengan bahagia, Sama. ya. Nah, tinggal tambahin dari tempatnya Pak Is nih berarti karena ada kata cerdas secara afektif, kognitif dan psikomotorik. Gitu, mengembangkan bakat. Gaya belajar, Nah, kecerdasan, ya, oke. globalisasi, kreativitas, inovasi. Oke, gaya belajar. Apa tadi? Kecerdasan. Kecerdasan, globalisasi, Kreativitas, inovasi. kreativitas, Inovasi. inovasi ya Pak Is Ya. ya. Oke, jadi kita sepakati untuk yang nomor 1 ini kesimpulannya adalah kita memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar, bahagia, mampu menaklukkan dunia dengan gaya belajarnya, kecerdasannya, keilmuan globalisasinya, Ya. kreativitas dan inovasi. Inovasi. Seperti itu. Sepakat ya Iya. untuk bagian 1 ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita ke bagian 2. Kita percaya bahwa murid adalah, nah satu-satu kita bacain lagi ya. Ya. Satu-satu. Yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah berkah yang dikirimkan Allah untuk diajarkan, dibina, diarahkan supaya menjadi lebih baik. Berarti kita percaya bahwa murid adalah anugerah untuk kita, begitu. Iya. Kalau dari kalimat ini, kata intinya berarti Intinya gini mungkin, tidak ada produk Tuhan yang gagal. tidak ada produk Tuhan gagal. Oke. Tidak ada produk Tuhan yang gagal. Oke. Walaupun dia ABK, dia punya potensi. Siapa? Walaupun dia ABK, dia Oh punya iya potensi. pasti. Setiap orang pasti begitu, Pak Is, ditutup oleh Allah satu bagian, dibukakan bagian yang lain, kan begitu. Lanjut ya. Terus kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai rasa ingin tahu sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dia memiliki rasa ingin tahuan, gitu ya. Thinking Critical thinking. Critical thinking. dan adaptable tadi. Adaptable. Iya, kan Nggak ada, mau nggak ini. Nggak ada, Pak. Karena tadi bunyinya kalau bahasa kerennya Sesuai dengan adaptable. perkembangan zaman. Iya, Oh itu, adaptable, Pak. adaptable. Oke. Adaptable, baik. Oh, berarti- Kemudian, Pak Is terakhir aja dulu ya, Pak Is panjang-panjang soalnya sih.
Oke, kita ini ya. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki keingintahuan tinggi. Berarti sama ya tadi yang Nah. ini ya, rasa ingin tahu. Berarti dia critical thinking serta adaptable. Oke. Tentang segala hal. Berarti sama ya Pak Is ya, adaptable. Teman-teman sepakat? Sama ya. Oke, lanjut. Seseorang yang memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Berubah yang menjadi lebih baik berarti tidak ada produk yang gagal. Seperti tadi itu ya. Kemudian sehingga mereka pasti akan berusaha yang terbaik. Ya, sama berarti ya. Kita ambil sama ya. Lanjut yang punya Pak Is kita sekarang. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kecerdasan masing-masing dan bukan kertas kosong. Wah, ini saya semangat banget ini. Seru ini, bukan memang karena selama ini kita selalu berpikirnya kan anak itu kertas kosong ya kan. Gimana cara gurunya nulis katanya begitu. Kan jadinya begitu padahal sebenarnya mereka justru sudah punya kemampuan kan artinya ya. Nah, kemudian mereka memiliki kemampuan yang harus dikembangkan dengan cara yang manusiawi. Artinya sesuai dengan gaya belajar. Balik lagi seperti tadi yang nomor 1 berarti dengan gaya belajar mereka. Tapi poinnya adalah anak murid bukan kertas kosong. Betul. Dia punya keterampilan awal. Ya. Nah, disitulah poin kita bahwa dia punya potensi, punya bakat minat, kita harus kembangkan. Berarti teorinya sudah berubah ya, dari tabula rasa sudah Iya, berubah. berubah ya. Jadi artinya bukan kertas kosong, punya potensi gitu ya. Iya. Oke, kita jawab berarti kita percaya bahwa murid adalah bukan produk gagal dari Tuhan yang memiliki critical thinking dan adaptable dan mereka juga punya potensi. Sepakat untuk itu? Di bagian ini sepakat ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sini ke nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa ini? Gaya belajar audio dan audio, video dan visual. Audio dan video visual. Ya, video visual. Karena siswa lebih suka menonton dan mendengar agar pembelajaran tidak cepat boring. Berarti memiliki gaya belajarnya yang audio ya. Audio dan visual. Nah, kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan gaya belajar berarti. Gaya belajar. Secara umumnya gaya belajar di sini dijelaskannya audio dan video visual ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan adab dan perilaku. Berarti apa sikap? Larinya ke sikap. Sikap. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa is? Tulisannya di sekolah kita mengutamakan pengembangan peserta didik yang berdasarkan potensi mereka dengan mengutamakan pembelajaran yang berdiferensi dan bermakna. Nah, berarti di sini intinya adalah adanya diferensiasi Dan bermakna. Ya, Artinya ada. bermakna gini ya Bu ya. Jadi materi yang mereka sudah sampaikan, sudah dapatkan harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekolah itu jangan cuma banyakin konten, tapi kontekstualnya harus dapat. Iya, oke. Diferensiasi dan bermakna ya. Artinya bobot berarti kan dari maknanya. Bukan berbobot. Apa? Artinya gini. Seringkali kita ngajarin ke anak materi-materi yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan di masyarakat kita. Ataupun ketika guru mengajar, dia nggak mengajarkan ini aplikatifnya di dunia nyata itu apa gitu. Nah makanya kan di kurikulum Merdeka itu kita tidak didasarkan kepada harus kontennya banyak gitu ya, tapi yang lebih kontekstual. Kontekstual, oh iya. Kontekstual, artinya matematika nih, guru matematika sering saya training guru gitu ya. Matematika. Saya tanyakan, ibu kalau mau mengajarkan persamaan kuadrat, manfaat dalam dunia nyatanya buat apa nih? Ya, jadi penerapan Seringkali tidak bisa maksudnya. menjelaskan itu. Makanya anak itu kan kadang-kadang ini manfaatnya nggak ada di kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya, Nah, itu tantangan buat guru-guru eksak ya gitu ya. Betul. Itu. Jadi Jadi harus bermakna tuh diterapkan begitu. ya, diterapkan aplikasinya nanti. Iya, begitu dalam Pak dunia Is, ya. nyata. Iya, oke baik. Jadi di sini berdiferensiasi dan bermakna begitu ya. Baik. Lanjut ke pertanyaannya kejujuran di sekolah kita mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan keterbatasan. Apa nih? Tidak jadi halangan untuk berkembang. Berarti masuk ke sikap juga. Gimana? Jujur Bu. Jujur? Ya, di sikap. Sudah semuanya. Iya, makanya masuk ke sikap juga berarti ya. Oke, baik. Kemudian juga jujur sama di dalam segala hal yang nantinya akan berdampak, akan menjadikan mereka orang yang seperti apa. Oh, berarti nanti masa depannya mereka seperti apa. Berarti sama masuk ke sikap juga ya. Oke, berarti kesimpulan di nomor 3 ini, di sekolah kita mengutamakan gaya belajar itu berarti masuk ke diferensiasi, Pak Is.
masuk. Ya, berarti bisa jadi satu aja ya, nggak usah dibagi lagi. Berarti kita di sekolah kita mengutamakan apa ya? Pembelajaran Pembelajaran yang berdiferensiasi dan bermakna serta sikap yang diutamakan begitu ya. Bagaimana? Boleh gimana? Serta mengutamakan sikap. Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi dan bermakna serta mengutamakan sikap. Ya, mengutamakan bagaimana Pak ini bahasa? Pak Isena kan bahasanya kayak gitu. Pembelajaran yang berdiferensiasi Mengembangkan sikap. Mengembangkan sikap. dengan belajar secara pokoknya utamanya sikap dulu baru Malah sikap dulu, mendingan sikap dulu baru berdiferensiasinya. Iya. Begitu. Iya. Nggak, silakan gimana? Kalau saya sikap dulu karena setiap siswa itu individu itu kan pasti mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Nah dari situ kan kita di dalam kelas yang tadi Berdiferensiasi. Iya. Oke. Jadi berdiferensiasinya itu mengikuti setelah sikap. Jadi sikap dulu baru bisa dapatkan berdiferensiasi gitu. Jadi gini. Gimana? Kalau menurut Pembelajaran berdiferensiasi Hmm. itu bisa meningkatkan pengembangan sikap. Oke. Iya. Jadi dengan diferensi itu kan sebenarnya bukan hanya sikap ya, Hmm. tapi kognitif dan psikomotorik. Cuma Bapak dan Ibu guru di sini tuh pengennya di sekolah kita itu sikap dulu nih, Iya. kembangkan nih. Iya, gitu. makanya kalimatnya berarti di sekolah kita mengutamakan sikap Iya. serta pembelajaran yang berdiferensi dan bermakna, begitu. Iya. Bagaimana kalau kalimatnya begitu? Iya, Boleh? betul. Ya, kita mengutamakan sikap serta pembelajaran yang berdiferensi dan bermakna. Oke, baik. Mengutamakan sikap sertanya justru malah di pembelajarannya ya. Serta pembelajaran yang berdiferensi dan bermakna. Terima kasih. Sekarang lanjut ke nomor 4-nya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama mereka harus bersaing dengan kompetitor benar ya. Sedangkan sarana itu bukan hanya kompetitor bukannya orangnya. bukan, jadi gini maksud saya. Jadi gini, maksud saya gini, siswa itu ketika mereka itu lulus dari sini, kan mereka mau bersaing tuh dengan para kompetitor dalam hal bidang apapun, bukan hanya perusahaan. Masuk PTN, pokoknya apa namanya, mereka harus siap bersaing lah dengan para kompetitornya di dalam hal bidang apapun ya, masyarakat ya. pada saat Berarti mereka udah memiliki daya juang berarti Daya daya saing ya. Oke, mereka bersaing dengan kompetitor, sedangkan sarana dan prasarana kita minim. Oleh karena itu SDM guru harus menjadi garda terdepan. Oke, tapi di sini kan murid di sekolah kita sadar betul bahwa Gini, kita gini, ambil gini. ke si muridnya ya. Jadi gini. Gimana? Ini kondisi sekolah kita. Iya, betul. Sekolah kita ini, kita mau visi kan? Iya, betul. Jadi saya nggak mengawang-awang nih. Iya, betul, bagus. Sekolah kita ini nggak punya gedung sendiri. Sarana prasarana minim, Betul. akreditasi B. Iya. Apa yang bisa diandalkan? Betul kan? Nah, bukan ini kan bicara fakta. Tenang aja. Bicara fakta nih. Iya. Maka ya murid kita itu sadar betul itu. Iya. Sadar betul itu. Maka kemudian kita, visi kita itu bagaimana SDM kita itu menjadi garda terdepan. Oke, berarti di Kualitas sini SDM kita, mau itu guru, mau itu TU, itu harus menjadi ciri dari SMA 21. mempunyai karakter tertentu. Dan memang itu saya sudah riset di sini bahwa daya saing kita ini untuk melawan kompetitor kita ya itu memang sangat lemah sekali. Sangat lemah. Kalau kita analisis SWOT sangat lemah sekali. Tetapi kita punya kekuatan, SDM kita ini masih muda-muda. Ada master ya, pengalaman udah luar biasa, dan buktinya tahun ini ada peningkatan dan 8 masuk PTN kan. Betul. Dari 60 ke 68. Iya. Itu ada peningkatan. Nah, artinya visi sekolah kita ke depan itu adalah SDM. SDM juga. SDM guru. Gurunya berarti ya. Iya, bagaimana meningkatkan kualitas guru agar siswa kita memiliki daya saing. Ya. Nah, salah satunya dengan guru penggerak ini kan. Ibu ini mau menjadi pionir gitu. Iya. Ya. Udah ada di rumah. Kalau saya tinggal kuda di sebelahnya. Oke, baik. Berarti gimana nih Pak Is? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti kalau diambil dari kalimat ya Pak Is, mereka harus
mereka sadar mereka harus bersaing. Daya saing tinggi. Daya saing tinggi, mereka sadar Ya. mereka harus bersaing begitu ya, Ya. memiliki daya saing yang tinggi. Oke, daya saing tinggi. Kemudian lanjut lagi, daya saing tinggi. Lanjut lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih ada kendala dalam proses KBM. Oke, kita simpan dulu Kit ya, karena kalau sudah tadi minimnya sarana dan prasarana ya. Lanjut lagi, kita dan warga di sekitar kita dan warga di sekolah kita Oh iya boleh silakan Mangga. Kita dan warga di sekolah paham bahwa siswa-siswi kita mampu bersaing. Berarti sama ini dengan tadi ya, daya saing tinggi. Lanjut lagi, kekurangan yang dialami di sekolah tidak menjadikan hambatan siswa untuk berkembang di dalam keterbatasan. Berarti mereka sadar betul bahwa ya tidak ada batasan atau apa nih ya, kalimat enaknya apa? Tidak ada. Coba baca. Lagi ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kekurangan yang dialami sekolah tidak menjadi hambatan untuk berkembang. Ya tadi. Berarti sama, daya saing juga ya, Daya daya saing. saing juga ya. Nilai bukan segalanya, tapi banyak juga di antara mereka melakukan segalanya untuk nilai. Sama, bukan daya saing juga kalau kayak begitu. Jujur. Kejujuran. Iya. Iya, lebih kejujuran Jadi ya. maksudnya gini, si itu jangan cuma cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Spiritual, oke, keren. Berarti ini ada kata kejujuran. Spiritual. Oh, kalau lebih ke spiritual malah ya. Spiritual itu udah melengkapi kejujuran dan lain-lain. Dan sebagainya. Oke, berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki daya saing tinggi dan spiritual. Kecerdasan spiritual. Oh, kecerdasan. Baik. Tambahkan kecerdasan. Kecerdasan spiritual. Oke, nomor 4 ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kita warga di sekolah ini sebentar tadi udah sepakat tadi ya? Ya, gitu ya. Oke, warga di sekolah ini yakin untuk memajukan SMA Negeri 21 Kota Bekasi dengan mengembangkan kualitas SDM guru. Berarti kita warga di sekolah ini yakin untuk bergerak maju, berarti gitu ya Pak Is ya, memajukan. Karena tadi keterbatasan sarana prasarana dan lain-lain, kita yakin. Berarti dengan apa? Salah satunya adalah dengan meningkatkan SDM kualitas guru. Memajukan, meningkatkan kualitas ya. Iya, itu sudah mutlak lah ya. Ya. Oke, lanjut kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Bersama ya, memajukan kualitas juga, berarti menunjukkan bahwa sekolah kita bisa seperti sekolah-sekolah lain dengan keterbatasan. Oke, baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadi sekolah favorit. Semangat. Favorit. Berarti sama ya, memajukan kualitas juga ya. Melakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik ya, sama juga berarti. Baik, ini sekarang yang terpanjang, tumben di sini ada yang terpanjang dari warna hijau. Siapakah hijau? Ibu Nabila, Inces. Oke, semua yang dipelajari di sekolah, baik pembelajaran apapun, ada manfaat yang akan didapatkan, baik sekarang, besok atau nantinya, karena tidak ada yang sia-sia dalam pembelajaran. Dengan kekurangan yang ada, kita mampu berkembang di dalam keterbatasan. Berarti kita sepakat di sama-sama kita harus meningkatkan kualitas di bagian ini. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dengan meningkatkan kualitas. Seperti itu, sepakat? Mutu. Oh, apa? Gimana? Ya, kualitas itu mutu. Iya, kualitas mutu. Kualitas atau mutu? Mutu. Apa mutu aja, meningkatkan mutu? Mutu. Meningkatkan mutu. Mutu itu kan lebih luas. Iya. Mutu aja Bu, jangan kualitas. Dengan kualitasnya, makanya kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama memajukan sekolah dengan meningkatkan mutu. Ntar kita bikin SPMP, sistem penjaminan mutu internal. Ya, boleh Pak Is, tenang Itu aja. ada di standar. Iya, memang makanya. Oke, baik, lanjut lagi ya. Jadi sepakat ini meningkatkan mutu ya. Lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerja sama semua warga sekolah adalah kunci apa ini Pak Is? Kunci Inggris. Kunci suksesnya. Oke, kerjasama semua warga sekolah adalah kunci suksesnya visi dan misi sekolah dicapai. Berarti di sini kunci suksesnya adalah kerjasama, ya Pak Is ya? Kerjasama, oke. Kerjasama. Nah, lanjut di sini
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemajuan sekolah ini berada di tangan seluruh warga, tadi tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kendala sarana insya Allah SMA tiap tahun banyak siswa yang diterima di PTN. Berarti sama seperti kita sama-sama bekerja sama supaya kita bisa membawa mereka ke sana, begitu ya. Oke, baik. Kita dan warga di sekolah paham bahwa kita mampu mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter. Berarti apa lagi nih? Berkarakter disiplin dan berkarakter baik. Masuknya berarti apa? Tanggung jawab. Ya, Tanggung jawab karakter. bersama. Apa karakter? Karakter ya. Karakter. Kita ke karakternya. Tak banyak bukan. Iya. Oke, baik. Kemajuan sekolah adalah peran semua warga sekolah. Tanggung jawab berarti. Iya. Nah, berarti kalau gitu kita ambil yang ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama dan tanggung jawab serta pembentukan karakter Untuk mengembangkan karakter. untuk mengembangkan. siswa Oh, dan oke. mencapai visi misi sekolah. Untuk perkembangan mengembangkan. karakter dan Mengembangkan. mencapai visi misi sekolah. Oke, berarti sampai itu aja ya. Kerjasama dan tanggung jawab untuk mengembangkan karakter, ya, mencapai Untuk visi misi. mencapai visi. Oke, baik, kita sudah mengambil kesimpulan teman-teman dari ke-6 kalimat rumpang ini. Nah, setelah itu kita akan lihat dulu, ini adalah visi sekolah kita. Dari kesimpulan yang tadi kita ambil, yang saya akan tanyakan ke teman-teman adalah apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita bahas di 6 kalimat rumpang tadi? Monggo ibu-ibu dulu. Silakan. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita ceritakan, panjang lebar kita simpulkan? Bagaimana? Atau ada yang harus dirubah? Kalau rubah kita bikin visi yang baru berarti. Tapi diterima nggak Mas? Hah? Diterima nggak? Kita ajukan Pak Ismail. Kan kita ngomong rakyat terus nggak di ini. Oh, caranya juga begini. Ini yang bener loh. Iya. Tapi seluruh sekolah, seluruh Harusnya warga seluruh warga sekolah. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa kan udah pion. Insya Mama, Allah. ibu-ibu. Ayo silakan. Yuk. Yang masih pada muda nih yang panjang insya Allah. Iya. Kan kalau saya tinggal 20 tahun lagi pensiun. Monggo Bu Yulia. Nah, Bu, silakan ya, mungkin Bu Nabila. Bu Nabila silakan. Ayo, atau Bu Julia silakan. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita ceritakan? Visinya ya. Ya, visi yang sekolah ini ke Jadi sekolah kita diceritakan nih. kita tadi. Sekolah yang lama ini ya maksudnya Ini sekolah kan yang lama. sekolah Ini visi lama sekolah nih. lama nih. Bukan lama baru Ah. tapi produk lama. Iya, produk lama. Cuma maksudnya, apakah ini sudah sesuai dengan yang tadi kita simpulkan di sana? Gitu. Kalau emang dirasa masih kurang, nanti kita tambahkan di sini bikin visi yang baru, berarti kalimatnya seperti apa? Kalau tadi yang kita bahas dari yang sebelumnya itu kan nggak ada tentang keimanan dan ketakwaan ya. Oh iya. 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 Tidak ada keimanan dan ketakwaan. Sedangkan di visi sekolah itu ada unggul dalam iman. Gimana cara kita mau menerapkan iman dan takwa ketika di misinya tidak ada? Di sebelumnya kita tidak ada. Ini masih ngomong visi Bu. Visi Iya, dulu. maksudnya kan di situ di Misinya belum. Iya, di iman dan takwa itu kan nanti mau diisi di visi kan. Hmm. Sedangkan tadi kita tidak membahas iman dan takwa. Ya, tadi kita tadi ngomong tadi itu ya. Tapi sebenarnya kalau kayak Spiritual tadi. spiritual bisa Oh, ada masuk. spiritual. Iya, ada Bisa. spiritual. Iya. Tadi aku soalnya Bisa ya. Berarti Apa, Bu? apa perlu diganti apa enggak? Kita pertanyaannya di situ. Kalau emang perlu diganti, kira-kira kalimat ini tuh sudah sesuai dengan keadaan kita tujuan kita ke depannya nggak sih gitu maksudnya? sedangkan kita dari spiritual. Tapi di sini kalau saya melihat kayaknya ada yang kurang karena di sini kayaknya seakan-akan hanya kepada siswa nggak sih? Iya, sedangkan Sementara tadi kita kan membahas itu ada masalah guru juga kan, ada SDM guru juga. Jadi kira-kira bagaimana? Kalau visi kan memang ngarahnya ke siswa. Tapi intermisi baru. Oh ya, oke. Tapi kira-kira menurut Pak Is ini bagaimana? Belum, Apa ntar perlu ini dirubah? dulu Bu. Oh Udah, boleh, udah. silahkan. Daripada ngomong Bu. Ya, Bu Nova, coba Bu Nova, silakan Bu Nova, Kan udah ngomong tadi lagi banget sih. silakan. Bu Julia, Bu Julia, tar dulu, ngeblank. Berat loh Bu ini. Ayo Bu Lilia. Nah, tadi kan Imtak itu ada spiritual, sekolah unggul tadi ada ya, seperti apa tadi di apa Global. sekolah- ya global Kemampuan yang global. berbasis lingkungan. Nah, berbasisnya Nah itu lingkungan itu kan kendala. kita kan Masih kendalanya. bertanya nih, Iya. berbasis lingkungan apa sih? Iya gitu. Iya. Ya makanya Karena kadang lingkungan sekolah kan masih seperti ini ya, Hmm. kerasnya ya. Iya. Jadi enaknya Nah, itu. bagaimana? Atau perlu dibuang tulisan itu berbasis lingkungan atau bagaimana? Ayo kenapa?
Luas. sorry. Kalau lingkungan tuh luas. Ah, Mati ya Bu? Mati lampu. enggak. Nah, ininya yang Baik. bentar saya Kalau lingkungan itu lebih luas lagi. Oh, iya. Izin ya menyampaikan. Iya. Di kurikulum Merdeka itu kan memang ada KOSP ya, Hmm. kurikulum operasional satuan Operasional. pendidikan. Nah, tapi saya bahas ini dulu nih. Unggul tadi itu sudah ada mutu, Ya, kita mutu. artinya itu sudah menggambarkan Hmm. mutu unggul. Tapi ntar unggul di sini kan harus diterjemahkan ke bawah ya di misi. Di misi. Nah di sini kan dia unggul dalam imtak, iman dan takwa. Itu memang kalau sudah imtak itu kan sudah menyeluruh. Hmm. Pasti sudah secara spiritualnya itu sudah mengcover jujur, ya kan? Sikap dia Dan masuk lain-lain, ya. apalagi iman dan takwa kan. Dan iptek, nah iptek ini kan berteknologi, ilmu pengetahuan tadi sudah kan semuanya yang berbasis lingkungan. Nah ini sebenarnya menarik berbasis lingkungan ini karena di kurikulum operasional satuan pendidikan kurikulum Merdeka memang sekolah itu harus mengembangkan sekolahnya berdasarkan potensi lingkungan yang ada, local wisdom. Artinya bukan lingkungan di sekolah aja nih, bukan, tapi lingkungan di sekitar kita nih. Sekitarnya ya. Sekitar kita itu di sini itu kalau kita analisis itu potensinya apa gitu kan, potensi yang dimiliki oleh sekitar kita itu apa dulu nih. Kemudian kita juga bahas potensi peserta didik kita, potensi guru kita, potensi TU kita, semuanya itu dianalisis nih di lingkungan kita sekitar ini. Nah oleh karena itu kita harus adakan kajian dulu lingkungan kita di sini itu potensinya apa nih. Itu sudah bagus yang berbasis lingkungan. Itu sudah bagus gitu. Nah, tetapi perlu ada kajian lagi nih. Ya. Yang lingkungan potensinya kita itu apa di sini. Contoh lah nih, contoh ya. Saya ngomongin soal banjir nih di sini. Kan ini wilayah banjir kan? Betul nggak? Ya. Nah, maka sekolah bagaimana bisa membuat suatu visi yang anak-anak itu bisa paham betul bagaimana cara mitigasi dari banjir itu. Ya. Itu harus. Karena potensi banjir itu 99%. Ya, kita memang sekolahnya posisi Ya, itu dari potensi banjir. Nah, sekarang kita lihat potensi industri di sini. Industri di sekitar kita nih. Di sini industrinya apa nih? Ya kan? Kita kan dekat sama sampah kan? Ya. Bantar Gebang kan? Gerbang. Nah, bagaimana sekolah kita memasukkan potensi sampah ini itu bukan hanya dia sebagai penyebab nggak nyamannya ya, tapi nilai ekonomi sampah itu apa gitu. Nilai ekonomi sampah itu apa yang bisa kita kembangkan di situ. Bahkan mungkin ada riset-riset tentang sampah gitu. Itu yang namanya tadi kurikulum operasional satuan pendidikan, Ya. kontekstual. Kontekstual, ya. Dan itu dilihat di potensi-potensi anak didik kita nih, gaya Ya, belajarnya ya, kecerdasannya ya. bagaimana gitu kan. Guru diarahkan. Jadi saya setuju dalam berbasis lingkungan ini, tetapi mungkin bahasanya itu Dirubah. dengan lingkungan yang seperti apa sih gitu. Nah, Mungkin biar coba. cocoknya nih, mungkin pengajar Ayo, praktek bisa coba. menyampaikan ntar gitu ya. Kalau kita Yang mau cocok ngomong, itu nggak apa-apa. apa, gitu. Coba kita diskusi aja coba Pak Is. Kalau mau diganti, kira-kira menjadi seperti apa coba? Kalau menjadi sekolah unggul tetap masih ya. Kalau kita ganti di sini berarti tetap menjadi sekolah unggul dalam IMTAK. Ini masih tetap ya. Tetap Dan IPTEK ilmu ya. yang berbasisnya bagaimana nih gantinya, seperti apa kira-kira teman-teman yang sesuai dengan tadi yang kita sudah bahas juga di sini. Ada yang harus kita bahas apa, misalnya mungkin seperti tadi kalau lingkungan, kalau Pak Is ceritakan lingkungan itu berarti hanya lingkungan sekitar kita lokal ya berarti ya. Di sini potensi kita. Iya, berarti Mungkin potensi yang kita akan lebih lokal. ini kan bisa Jawa Barat gitu ya. Nah ya, karena di sini kan tadi kita juga bahas ada yang sebut dengan globalisasi tadi Pak Is. Makanya berarti harus bagaimana kalimatnya? Kalau belum Menjadi sekolah unggul dalam IMTAK dan IPTEK berbasis local wisdom dan local wisdomnya gimana tulisan? Wisdom bahasa Inggris. C-nya, iya nggak apa-apa. Nanti kita pakai local. Iya, jadi lokal kan lebih keren ya. Local wisdom. Wisdom, gini, Iya, iya. kebalik wisdom Local wisdom dan
Dan lagi. Kalau saya mau internasional agak ini ya, maksudnya itu, tapi internasionalnya kan ini kita lebih pada kemampuan global gitu loh. Iya, kemampuan apa berbasis Bisa menuju menuju ini aja, jangan Coba. berbasis menuju kan lokal, menuju era global, iya gitu aja kali kalau menurut saya. berbasis Jangan local berbasis lagi, wisdom kalau berbasis menuju Nah ya, ya menuju ini ya. menuju globalisasi. Ya, globalisasi. menuju era globalisasi. Nah, iya, era globalisasi. Tapi eranya Era mungkin ada kemampuannya kali ya, Kan tadi ada kemampuan. menuju apa tuh, Kan- era Kan globalisasi. kita menginginkan siswa Mana? itu kan Ya. nanti kan apa Ya. namanya terjun ke masyarakat itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang pada saat mereka jalani gitu loh. Iya. Jadi kan menuju era globalisasi kan tiap tahun kan kita apa namanya kita kan teknologi kan makin berkembang. berarti di IPTEK kan? Nah, ke Di IPTEK. IPTEK, nah, terus Dan kemudian apa lagi ya? ya perkembangannya berarti biar mereka tetap bisa menghadapi era globalisasi Iya. begitu. Era Gitu era ke aja. depan. Bagaimana teman-teman yang lain? Coba yang lain dulu. Kalau menurut saya kalau globalisasi apalagi teknologi itu kan kayak masih ngebahas ke iptek. Kalau misal local wisdom dan berkemampuan global, kemampuan global itu ya berpikirnya itu mereka itu mungkin misalnya Jadi gini, kita berbasis lokal wisdom dan kemampuan global. dan ya Dan kemampuan global. Oh, justru malah jadi dan lagi. iya dan itu ada dannya lagi. Iya, atau Jadi gini, sekolah unggul kalau dalam gitu IPTEK. koma berarti di sini kita pakai Ya, koma. berbasis. Serta kali ya. Atau enggak nih kalau ini kalau mau gini, Jadi sekolah unggul dalam IMTA, IPTEK, serta aja Bu. Serta. Iptek. serta di sini. Iya, serta. Serta IPTEK berbasis local wisdom Dan dan kemampuan kemampuan global. dan kemampuan global. Kemampuan global. Ya, Gak usah pakai isasi. iya. Ini ya. Menjadi sekolah unggul dalam IMTA serta IPTEK berbasis local wisdom dan kemampuan global. Iya. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya nah, Pak kalimatnya enak gak? Ayo, Iya, Bu Nova. silakan. Nanti kita coba ajukan ke Bapak. Bapak senyum aja. Silakan aja teman-teman. Berbasis sih. Tetap harus ada ini ya, kata berbasis itu ya. Ya, terserah. Kalau aku sih berbasis no ya. Kalau aku Kenapa alasannya? ini terlalu ini banget gitu loh. Terlalu. Kaku ya menurut. Enggak. Jangan ngomong kakunya, tapi lebih kepada isinya. Isinya, isi. Jadi gini, kurikulum merdeka itu ya membebaskan sekolah untuk membuat KOSP, kurikulum operasi satu pendidikan. Cuman dalam menerapkan itu harus memanggil yang punya kompeten. Iya. Ahli dipanggil, ahli pendidikan dipanggil, kemudian stakeholder itu dipanggil untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan potensi-potensi apa yang dimiliki oleh sekolah dan potensi apa yang dimiliki oleh lingkungan sekitar. Itu mereka mau dimasukkan tuh. Nah, dan dirumuskan di sini. Ya. Makanya kemudian karena kita nggak melibatkan ahli, nah ahli ada di pengajar praktek kan untuk ahli ininya gitu. Cuma kan untuk stakeholdernya kan kita kan. Oke. Tapi kita kan ini guru kan udah dimasukkan di sini nih. Bahkan ada Cuman tenaga memang- pendidik juga. Memang ini tuh nggak semua guru itu kan belum semua pelatihannya Iya. mengetahui bahwa bukan lagi namanya KTSP tapi KOS. KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi semisal kata berbasis diganti dengan kata apa gitu. Ya apa Apa? gitu? Ya, Ya makanya sudah berpikir. Ya kalau berbasis itu kan ibu ini Gimana? mau melakukan sesuatu, fondasinya apa, Iya, makanya itu. basisnya apa, gitu kan? Jangan berbasis sudah Dan terlalu ini, Iya, terlalu pada jadul waktu gitu. kita KTSP apa dulu kan kita
terlalu jadul gitu maksudnya Pak Is kan? berbasis. Berbasis gitu, ada kalimat Kalau berbasisnya. sinonimnya mah berbasis itu kan ada berdasarkan, Terus berbasis, berpondasikan, ya kan? Kan itu. Berlandaskan. Ya, silakan mau pilih yang mana. Teman-teman mungkin yang lain ada masukan dari teman-teman yang lain mungkin silakan, nggak apa-apa, kita pastikan dulu nih biar kita jelas pasti dulu. Jadi kita mau rubah visi sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Dan ini bisa berubah setiap tahunnya. Iya, memang harusnya setiap tahun kita Iya, membuat makanya visi terus kan, Iya. supaya tujuan kita tuh apa. Tapi memang bagusnya jangan tiap Artinya tahun. gini loh Bu ya, kita maksudnya memberikan masukan tapi harus ini lebih kepada bukan kepada enaknya bahasa nih gitu ya, tapi harus berbasis kepada oh ini maksudnya apa nih gitu. Kayak contoh berbasis, kalau itu mungkin kalau saya ini kan mungkin ini sudah terlalu banyak digunakan nih kan gitu ya kan. itu kayaknya Kan gitu kan kayaknya kurang ini kan gitu kan. Jadi udah gitu. Cuman mungkin kalau ini harus manggil guru bahasa guru bahasa Indonesia Indonesia, iya. agar lebih apa sih sinonimnya Sinonimnya, gimana iya. sih? Ya, atau kita ini aja dulu dah, kita semampu kita aja dulu sini aja, nggak apa-apa lah Udah kalau kalau untuk saat ini belum boleh bisa, berbasis dulu nih. gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita rubah dari menjadi sekolah unggul, dari menjadi sekolah unggul dalam IMTAK dan IPTEK yang berbasis lingkungan, kita revisi menjadi sekolah unggul dalam IMTAK serta IPTEK berbasis local wisdom dan kemampuan global. Ya, boleh. Oke, sepakat sampai sini? Sepakat. Oke, kalau sepakat saya tebalkan. Oke, sebentar. Kemarin coba di sini juga ada diinfokan saya. Alhamdulillah, berarti sudah kegedean. Kita sepakati ya. Nah, ini adalah mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan hal seperti ini juga di sekolahan sehingga visi itu harus direvisi terus-menerus baik. Oke, berarti kita sudah ini selesai diskusi untuk visinya, bahwa kita sudah merubah menjadi IPTEK yang dari awal yang menjadi sekolah unggul dalam IMTAK dan IPTEK yang berbasis lingkungan, dirubah dengan yang baru adalah menjadi sekolah unggul dalam IMTAK serta IPTEK berbasis local wisdom dan kemampuan global. Oke, baik, sekarang begini Bapak dan Ibu, visi ini kan untuk sesuatu yang ke depan begitu kan ya. Nah, sekarang kita sama-sama kita sudah rubah nih ya, visinya jangan lagi pakai yang atas tapi kita pakai yang bawah, menjadi sekolah unggul dalam IMTAK serta IPTEK berbasis local wisdom dan kemampuan global. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Kurang lebihnya seperti apa? Enggak, mungkin satu-satu saya langsung tulis saja di sini, silahkan. Ada yang ini? Silakan yang guru-guru muda dulu mungkin. Boleh. Kan dari sini Bu Kiri. Boleh, silakan dari mana aja. Dari mana silakan, 2000 Itu satu-satu apa lebih dari satu? bebas aja. Bebas ya. Nanti kita ambil kesimpulannya aja seperti itu biasa. Oke, dari Bu Yulia dulu ya berarti ya. Oke, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan Coba ke visi lagi. Oh, ke visinya lagi. Oke, kita balik dulu ke sini. Nah, menjadi sekolah unggul dalam IMTAK serta IPTEK berbasis local wisdom dan kemampuan global. Nah, tidak terlalu jauh. Sebenarnya local wisdom itu juga berselingkungan ya Pak Is ya? Local wisdom itu berarti lingkungan sekitar, ya kan? Tapi dia ntar bisa mengacu kepada potensi Bekasi dan Jawa Barat. Oh, berarti bisa lebih luas lagi. Iya, local makanya wisdom dia itu. ini local wisdom. Oh, oke, sip. Baik, udah teman-teman? Udah. Oke, baik, kita coba. Silakan Bu Oke, Yulia. kalau menurut saya inisiatifnya yaitu kita meningkatkan perkembangan teknologi terutama untuk SDM guru. Jadi kita sebagai tenaga pendidik ya harus sering belajar sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang berjalan. Oke, berarti intinya adalah meningkatkan perkembangan teknologi. Iya, Baik terutama ke kitanya berarti ya. ya ke gurunya. Ke gurunya. Gurunya apa teknologinya nih? Nah, Ke guru kita ya istilahnya melek teknologi gitu. Oke. Karena anak sekarang itu kan Ini. sudah maksudnya Gen Z itu kan dia beda sama kita ya yang kita kan maksudnya milenial ya. Kalau anak sekarang apa-apa sudah tersedia gitu loh. Gitu. Guru meningkatkan kemampuan. perkembangan teknologi berarti ya.
kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dalam menggunakan teknologi. Nah, teknologi dalam pembelajaran Iya, atau teknologi aja. Teknologi apapun lah, Apapun manfaatnya. menggunakan teknologi. Iya, di Kalau itu dalamnya pasti belajar. ada Iya. manfaatnya. Kadang kan maaf ya, anak sekarang kalau kita ulangan seperti menyontek kan dia pasti ada kayak apa namanya aplikasi apa kayak MTK gitu persamaan kuadrat, dia bisa tahu mencari akarnya dengan menggunakan satu aplikasi. Oh. Nah guru juga harus bisa juga gitu. Ini berarti bisa untuk memenuhi tadi visi kita yang bagian kemampuan global. Iya, benar. Ya, oke. Baik. Ada lagi Bu Yulia? Kalau tidak kita lanjut ke Pak Is. Silakan Pak Is. Oke, ini sesuai dengan di sini ya. Ya sesuai tadi visi yang tadi kita bikin. Iya, visi. Oke. Yang pertama, guru ya. Guru meningkatkan kompetensi. Kompetensi. Guru meningkatkan kompetensi sosial, kemudian pedagogik, Oke. kemudian profesional, Oke. dan kepribadian. Oke. Jadi ini kan sudah mencakup semua ya Bu ya. Kompetensi sosial, pedagogik, profesional, dan kepribadian. Oke. Nah, saya tambah lagi nih, tapi sudah ada ibu ya di situ. Iya. Satu-satu. Bapak Semuanya, Bapak guru putra sendiri semua. Nah, satu untuk semua untuk satu. Iya, PGR. Oh, boleh yang lain ntar saya. Oh, oke, nanti dilengkapi lagi. Baik, boleh. Yuk silakan teman-teman yang lain silakan. Sekarang siapa dulu? Bu Nova. Oke, Nova silakan Nova. Boleh di intaknya ya Bu ya? Ya, perubahan yang dapat dilakukan bersama inisiatifnya apa berarti? Diintak. Ada. Makanya dia juga. Kayak guru lebih ekstra mengajarkan pentingnya sikap ya Bu. Sikap Oke. anak makin sekarang kan kurang itu ya Pak Is ya. Iya Itu sih, sih. benar. Attitude. Karena kan di pendidikannya semuanya udah ada. Lihat sama Pak Is lagi. Iya. Jadi saya ambil intake aja. Oke, berarti guru mengutamakan pengajaran sikap. Iya. Ya, pengajaran sikap. Dan oke, silakan Bu Julia. Local Aku wisdom juga muter. local wisdom tuh. Belum. Belum Belum sampai lokal wisdom. Si guru bekerja sama. Oh, gurunya mampu berkolaborasi. Oh iya berkolaborasi. Nah, guru memiliki kemampuan kolaborasi gitu. Iya dengan warga sekolah. Kolaborasi dengan warga sekolah. Iya. Lanjut. Dan orang tua. Oh, dan orang tua. Udah gini? Ya orang tua. Iya. Udah aja. Oke. Terakhir Nabila. Local wisdom. Oh, kalau misalnya belum dibahas ya malah ya inisiatifnya ya. Lingkungan. Lingkungan sekitar. Inisiatif Jadi perubahannya kita apa? dengan warga. Untuk kita. Tapi sebenarnya bisa sih guru memiliki kemampuan kolaborasi tidak hanya dengan warga sekolah tapi juga warga sekitar sekolah. Ambil HP dulu. Oh, boleh. Ada kelas lagi Bu Yulia? Nggak ada. Ngasih tugas. Oh iya, Di Pak. rumah. Oke, silakan Bu Nabila. Dor. Silakan. Kalau enggak harus semua nggak apa-apa. Oh, nggak semua nggak apa-apa. Ada Oke. persiapan. Oh, kalau gitu gini, Nabila pertanyaan berikutnya. Siapa? Kalau gitu, boleh. Nah, silakan nih Saya teman-teman. nambahin Bu tadi. Oh, boleh Pak Is, silakan. Jadi itu kan saya kompetensi sosial pedagogik profesional kan itu secara ini ya, secara umum gitu. Nah, untuk meningkatkan mutu itu tadi ya. Nah, ini guru, ini saya balik lagi kepada visi arah kurikulum merdeka ya. Jadi guru menggunakan, tapi di bawahnya lagi, jangan di situ. Oh, jangan di situ. Iya. Kita bikin aja. Nah, guru mengembangkan model pembelajaran ya,
berdiferensiasi. Ya, Berdiferensiasi. guru mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi, ya, dan Dan ya, berbasis oke. gaya belajar dan kecerdasan siswa. Gaya belajar dan kecerdasan siswa. Siswa. Oke. Oke, sudah? Gitu? Nah, untuk local wisdomnya Bu ya, Hmm. guru Hmm. memasukkan Memasukkan. potensi Oke. eh, daerah sekitar sekolah, Oke. potensi daerah sekitar sekolah dalam Hmm. mengembangkan Hmm. proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Oke. Nah, untuk globalnya kan belum ya Bu ya. Hmm. Nah, Masuk globalnya. globalnya, Oke. Guru. Masuk globalnya guru. ya, guru ya, memasukkan Hmm. ya, kemampuan Hmm. globalisasi, Globalisasi. kemampuan globalisasi ya, dalam Hmm. pembelajaran Pembelajaran ya, dalam pembelajaran yang Pembelajaran. disajikan kepada siswa. yang disajikan kepada siswa. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau P5-nya ya, Hmm. proyek profil pelajar Pancasila di sini kan tadi sebenarnya kalau mutu, kemudian IMTA, kemudian local wisdom, kemudian globalisasi, itu kan sebenarnya ada critical thinking dan lain-lain kan. Hmm. Nah, cuman kita jangan lupa nih nasionalisme itu, P5 itu kan ada tuh basisnya di situ. Hmm. Maka di situ guru juga harus mengembangkan, Oke, guru dapat mengembangkan Hmm. ya, proyek profil pelajar Pancasila, P5. ya P5, Hmm. ya, dengan potensi local wisdom dan kemampuan global. Dan kemampuan global. Jadi P5 yang dikembangkan ini mengacunya pada potensi local wisdom dan kemampuan global. Ya. Tapi jangan lupa harus ada proyek profil pelajar Pancasila, Ya. karakter-karakternya. Mantap tadi ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Is. Terakhir tadi yang Bu Julia, Bu Nabila yang belum satu pertanyaan ini aja deh. Tadi kayaknya kalau nggak salah emang beliau yang ngomong kolaborasi ya tadi. Siapa yang ngomong kolaborasi ya? Bu Julia ya? Yang bicara tentang kolaborasi. Oh ya, Bu Julia. Bolehlah berdua silakan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Boleh mangga silakan berdua yang ngomongin tadi kolaborasi. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kolaborasi itu kan demi memajukan sekolah ya Bu. Kalau misalkan pentingnya guru, orang tua. Ntar dulu sabar. Saya copy dulu di sini biar gampang tulisannya. Oke. Mewujudkan guru, orang tua, kepala sekolah itu salah satunya itu kan gimana caranya sekolah itu mau maju kalau misalkan tidak ada peran salah satunya guru. Otomatis guru tuh peran utama karena dia yang ada di sekolah ini kan, mencakup kepala sekolah dan segala-galanya, teknik sekolah semuanya. Orang tua itu peran penting. Gimana caranya sekolah kita ini mau maju kalau orang tua ini tidak mendukung atau malah jadi penghalang buat sekolah itu maju. Jadi sangat amat penting. Salah satu caranya itu mendukung atau memberi masukan jika dia tidak sepakat dengan peraturan sekolah atau kegiatan sekolah, ya dia bisa ngasih masukan. Tapi tidak menentang. Ya, berarti gini maksudnya, berarti mereka menyadari betul posisinya masing-masing. Iya, menyadari posisinya masing-masing untuk mewujudkan visi misi sekolah dan mendukung. Menyadari sungguh-sungguh posisi apa ya masanya, menyadari dengan menjadi sungguh-sungguh posisi dan perannya gitu pada proses pembelajaran sekolah. Dalam mendukung kemajuan sekolah. Perannya dalam mendukung kemajuan sekolah. Mendukung kemajuan sekolah gitu ya. Jadi sungguh-sungguh posisinya masing-masing ya. Sungguh-sungguh posisi dan perannya masing-masing
Maksudnya masing-masing di sini adalah guru, orang tua, dan pokoknya warga sekolah gitu ya. Guru Oke. apa, guru apa. Oke, baik. Bu Julia silakan yang tadi membicarakan tentang kolaborasi. Sudah tercakup di petani kamu. Oh, sudah semua berarti cukup satu begini ya. Oh iya, itu singkat padat. Oke. Baik, teman-teman, bagaimana Pak Isman, apa akan dilanjutkan lagi satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Masih ada Bu? Masih ada? Mohon maaf Bu, Iya, ini boleh. masalah kolaborasi. Oh, boleh Pak Isman. Jadi gini, visi sekolah itu kan dihasilkan dari rapat kerja, di mana di situ diundanglah pengawas, komite, stakeholder, guru, TU dan lain semuanya warga sekolah dan para ahli lah ya. Ya. Nah, ketika visi itu sudah visi itu sudah disetujui, di rapat kerja sudah disetujui dan lain-lain gitu kan, muncullah kemudian anggaran. Visi sekolah tidak akan bisa dijalankan tanpa adanya anggaran. Ya. Makanya di situ kan ada kolaborasi guru, orang tua, Ya. kepala sekolah, gitu kan. Nah, orang tua ini kan diwakilkan oleh komite. Ya. Bagaimana kita akan tahu visi sekolah ini kalau kita tidak tahu anggarannya dan kita tidak mengetahui setahun itu mau ngapain aja, kita nggak mengetahui program-programnya apa, ya kan? Kemudian PJ-nya siapa, kita tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada kolaborasi? Jadi Kita jangan ngomongin ngawang-ngawang, kita adalah ngomongin yang benar-benar perubahan apa yang akan kita lakukan di sini. Bapak dan Ibu di sini punya peran. Ya, oke. Apa yang real untuk agar ini visi sekolah ini tercapai dan bisa setahun ini kita tahu nih apa perubahan itu mau ngapain gitu, mau ngapain. Kegiatan sekolah selama 1 tahun aja. betul ya. Ini kolaborasi nih, kita mau ngapain? Maksudnya kita dengan kita nggak tahu ini kita mau apa nih gitu loh. Iya. Ya memang itu Kegiatan memang apa? nanti hubungannya dengan yang Bapak sebutkan kata tadi, Ada biaya. anggaran. Ya, ada anggaran. Ada. Nggak, maksudnya dalam itu tuh anggaran, kita itu realnya dia mau ngapain nih? Iya. Ya. Tahu, ya Harus nih. apa kita aja. tahu. Iya. Timelinenya kita harus tahu juga. Mm-mm. Kita bulan Agustus ini ada kegiatan apa, orang kita memang harus apa namanya, ada pertemuan. Nah, jadi kolaborasi itu dia Di situ. memang harus mengadakan pertemuan Pertemuan. dengan komite, Oke. dengan kepala sekolah, dengan guru, ngomongin masalah ini. Kalau perlu cuma dari komite aja Pak. Hah? Kalau komite maksudnya orang tua murid, maksudnya perwakilan orang tua murid. Nanti kalau misalkan kita mengundang semua orang tua, misalkan kita jumlah siswanya ada sekitar 700-an ya. Itu sosialisasi Bu, Iya, itu sosialisasi. sosialisasi setelah visi Iya. misi selesai. Nah, Tapi itu adalah kolaborasi, nggak Iya. bisa visi itu hanya diketahui komite, Ya. nggak bisa. Standarisasi adalah pengesahan visi misi oke sama komite, tapi sosialisasi visi misi seluruh orang tua. Orang tua. kalau sosialisasi memang maksudnya dalam arti untuk anggarannya itu yang mungkin ada perwakilan orang tua nanti dengan guru, kepala sekolah gitu aja. Soalnya kalau udah menyangkut, maaf ya, udah anggaran. Itu udah saya lakukan Bu. Oh, sudah. Udah, saya tuh lupa kasih kurikulum. Saya sudah lakukan itu di depan ini staf saya. Anggarannya berapa nih? Bla 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 bla. Udah dilakukan. Iya, dulu baru gitu. Maaf, Bapak, saya warga baru, Pak. Saya kan baru pindah. Balik lagi mana? Iya, dari Pondok Melati ke Jati apa Bu? Jati Rasa. Jadi apa kita Jati Rasa apa Jati Asih? Ya udah pokoknya jati lah Bu. Oh, Jati. Jadi kolaborasi apa yang dilakukan? Kita rapat, Nah, ya bahkan pertemuan kan? Tadi Iya, udah. Satu. intinya pertemuan aja udah. rapat penentuan visi misi. Mm-mm. Kedua adalah rapat kegiatan visi misi ini dijalankan. Terakhirnya adalah rapat sosialisasi. Ya. Kalau itu sudah dijalankan, kita enak jalan seret. Mau apa ya? Kapan kita rapat nanti malam? Ini adalah tugas guru penggerak. Iya. Bagaimana ilmu-ilmu di guru penggerak ini diterapkan di sini, ada perubahan yang signifikan. Jadi bukan hanya seremonial. Betul, betul. Lah, Bang Sarpati lebih tahu daripada saya.
Bu siapa nama sambil ini. Ya oke baik, kalau itu disimpulkan berarti dari kalau kata Pak Is gini ya, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru itu otomatis harus adanya pertemuan. Ya, pertemuan antara guru, ya rapat atau bukan pertemuan ya, tapi lebih ke rapat ya. Rapat sosialisasi aja. Rapat penyusunan visi dan misi, rapat kerja, ya, dan rapat sosialis visi dan misi. Rapat penyusunan visi misi dan rencana kerja berarti ya. Rencana kerja, guru dan komite kedepannya beserta anggaran ya, bahkan sampai ke anggaran gitu. Anggarannya berapa? Oh kalau gitu Kita rapat. ada kegiatan kita nggak tahu anggarannya ya gimana? Nggak bisa jalan. Iya nggak bisa jalan kita. Jalan buat buta. Atau minus aja gitu ya. Nggak tahu. Rapat guru dan komite membahas rencana ke depan, membahas penyusunan visi misi dan rencana kerja beserta anggarannya gitu ya. Oke baik. Sosialisasi. Dan diakhiri dengan sosialisasi ya. Diakhiri dengan sosialisasi. Saya rasa pengajar praktek paham ini banget. Dan ini adalah tujuannya. Udah ada semua ini. Udah ada semua. Ada, ini kata kuncinya ya Pak ya, yang ini. Oke baik. Kata kunci cuma satu aja udah. Pokoknya asal ada anggaran jelas mas sebenarnya gampang. Rencana sudah benar, anggaran ada. Aman kegiatan. Aman kegiatan. Satu tahun kegiatan sekolah selama 1 tahun. Nah, tinggal tanggung jawab kita melaksanakan Iya. berarti gitu kan. Oke baik. Satu lagi pertanyaan lagi Pak atau bagaimana? Silakan. Karena mengingatnya hari Jumat. Ah, Makanya saya juga dari tadi sambil lihat Saya ya. belum makan lu dari pagi. Oh saya juga. Kode. Satu kunci kata Anggaran. Oke. Atau kita sudah tadi kita ambil kesimpulan saja ya Bapak dan Ibu, baik kalau gitu. Mengingat waktu, mengingat waktu dan situasi yang antara perut lapar serta hari Jumat gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman, kita ambil kesimpulan saja bahwa kita sudah alhamdulillah kita sudah menemukan sebuah visi baru lagi dan mudah-mudahan proses seperti ini akan diterapkan di sekolah sehingga nanti betul-betul visi yang kita ciptakan hari ini atau prosesnya lah minimal prosesnya dalam kita menciptakan visi yang baru untuk sekolah kita itu diterapkan di sekolah gitu ya. Serta kita dari visi itu ternyata juga harus bertanggung jawab. Makanya tadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa inisiatif perubahan itu kan adalah tanggung jawab kita. Karena kalau saya lihat dari teman-teman saya, guru meningkatkan gitu kan, guru mengembangkan. Berarti fokusnya adalah ke kita. Gitu, kita untuk bisa merubah dulu kita kualitas kita seperti apa. Insya Allah baru siswa-siswa kita akan naik mutunya juga seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Pak Isman, silakan Pak. Baik, sedikit saja dari saya Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu semua. Dengan diskusi kita hari ini yang perlu saya sampaikan yang pertama bahwa diskusi tentang visi ini kita bukan berarti mengubah visi sekolah Pak Ibu. Jadi memang betul sekali yang disampaikan oleh Bapak. Kalau kita mau menyusun sebuah visi itu ada stakeholder yang harus dihadirkan. Jadi nggak hanya kalau kita saja itu belum menjadi kekuatan hukum. Karena harus ada unsur dari perwakilan orang tua, atau komite, terus guru, pendik dan kepala sekolah dihadirkan. Bahkan idealnya juga ada dari perwakilan siswa gitu ya. Mungkin untuk menyusun visi. Nah, kegiatan diskusi ini kita menyelaraskan visi dari CGP dengan visi yang ada di sekolah. Apakah sudah sesuai belum? Sudah selaras belum? Kalau saya lihat tadi sebagian besar sudah sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Memang kalau kita untuk menyusun visi itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita orientasinya 3, murid, dan murid. Jadi orientasi dalam penyusunan visi sekarang itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kita untuk mewujudkan sebuah visi, salah satunya peningkatan iptek dan intek gitu ya. Kemudian sesuai dengan pendidikan yang kontekstual itu sudah sesuai sekali dengan kurikulum Merdeka yang
esensi ataupun ranah dari pendidikan kurikulum merdeka itu sendiri. Tapi kalau misalnya ini disampaikan nanti dengan kepala sekolah disetujui dan juga mungkin dirapatkan dengan yang lain disetujui, silahkan. Tapi bukan berarti kita kehadiran saya kesini mengubah visi sekolah, Pak Ibu ya. Itu bukan ranahnya, bukan ranah kita. Jadi hanya menyelaraskan saja visi dari CGP dengan visi sekolah. Begitu juga nanti untuk pendampingan CGP yang lain juga seperti itu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu waktunya mungkin ya. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan insya Allah menambahkan wawasan ya kita dari sharing kegiatan. Terima kasih dari saya. Saat ini bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah boleh ini Bu? Boleh. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Dokumentasi. Oh ya, foto dulu bareng, foto dulu bareng. Foto dulu bareng. Sini nih. Saya Bu. udah ini aja.